itu pasti hipogastrium ya. Nah, di antara kokse dan koste terakhir, jadi bagian ini ya, ini adalah mesogastrium. Ya. Oke, sekarang pemeriksaan pertama pada abdomen. Yang pertama adalah inspeksi. Kalian lihat dulu apakah ada pembesaran, ya, apakah pembesarannya bilateral kanan kiri, apakah pembesarannya unilateral. Ya, kemudian selain itu inspeksi juga bisa dilihat klinis lain yang berhubungan dengan pembesaran tersebut, kesulitan bernafas, sehingga itu juga perlu dicatat. Ya, setelah inspeksi kalian harus lihat atau kalian bisa lakukan palpasi ya. Ada 2 jenis palpasi, masih ingat? Superficial dan yang dipalpasi ya, dipalpasi. Jadi kalau superficial kalian hanya melakukan seperti ini ya, silakan. Ini biasanya untuk melokalisir semua lesi yang ada langsung di bawah kulit ya. Jadi kalian hanya melakukan seperti ini. Dan juga untuk melihat apakah ada respon nyeri atau tidak. Ya, jadi kalau saya sepertinya ini. Ya, jadi kalian palpasi dari depan sini ke belakang ya. Kalau di palpation itu biasanya tidak untuk sistem pencernaan, karena memang semua lokasinya bisa dijangkau dengan superficial. Di palpation nanti kalian di materi urogenital biasanya untuk menjangkau PU yang ada di sini. Ya, tangannya masuk ke sini dan itu harus ditekan sedikit ya. Sekarang itu palpasi, jadi semua ya dari bagian sini. Kalau misalkan livernya membesar, bagian mana yang terpalpasi? Atau di sebelah mana? Kanan atau kiri? Kanan. Ya, yang biasa terpegang itu kalau dia membesar apa biasanya? Bagian mana liver? Lobus mananya? Lobus bagian mana? Bagian depannya atau bagian belakang daripada liver yang terpalpasi? Lobus caudalisnya ya. Biasanya kalau membesar dia akan terpalpasi di sini. Jadi ini koste. Jadi setelah di sini kalau dia ada bagian yang terpegang sini kita nggak ada ya. Kalau dia terpegang di sini biasanya itu adalah liver yang besar. Ya. Sekarang kalian mau tahu konsistensi daripada usus? Nah, usus ini kalau kalian pegang, kalau kalian cubit ya. Jadi agak ini bukan ini yang dicubit ya. Jadi kalau misalkan kalian pegang ini ada yang copot ini. Nah, itu yang licin itu adalah usus. Terutama bagian jejunum ya. Jadi kalian bisa coba palpasi, bisa kalian coba pegang-pegang. Biasanya paling mudah di bagian ventral. Nah, ini licin. Bisa kalian coba palpasi. Ya. Kemudian sekarang setelah palpasi, perkusi ya. Nah, perkusi biasanya kalian sudah tahu jenis-jenis suara perkusi? Ada resonan, ada timpani, ada peka. Oke, sekarang coba kita tidurkan dulu pasiennya. Pasien kita taruh dalam posisi lebah lateral ya. Paling gampang. Jadi biasanya perkusi masih semua topiknya caranya sama. Ini suara apa? Resonan. Kalau ini? Coba. Ada yang bisa makan? Ini ya. Kalau ini itu resonan ya. Nah, itu timpani. Nah, kalau misalkan ini masih resonan. Masih timpani ya. Nah, biasanya dari resonan ketika ketemu peka atau ketika ketemu suara dul. Nah, ini dul. Biasanya itu adalah menandakan bagian batas bawah daripada liver. Jadi patokan itu biasanya adalah mediastinalis ini, jadi bagian tengah. Kalau kalian terus pukul ke bawah, kemudian ketemu suara peka, itu biasanya akan menunjukkan bagian atas. Kemudian kalau dari umbilikus ya, dari umbilikus kalian perkusi ke atas ketemu suara peka, itu pertemuan antara dua lokasi ini itu adalah biasanya lokasi daripada liver ya, sebagai organ yang paling besar ada di di abdomen. Jadi silahkan nanti dicoba ya.
dibedakan suaranya. Kapan dia timpani? Biasanya kalau kita perkusi di bagian atas ini, itu juga bisa akan melokalisir limpa, ya. Meskipun tidak selalu akan ketemu dalam posisi kalian palpasi, ya. Bisa kalian coba dengan perkusi, ya. Oke, itu perkusi. Kemudian yang terakhir adalah auskultasi. Sekarang kalian bisa pakai, jadi semua harus coba, ya. Jadi auskultasi digunakan untuk mendengarkan apa? Suara borborygmus, ya. Jadi borborygmus itu biasanya suara yang sangat transien. Jadi dia redup, kadang dia muncul, kadang dia akan hilang. Karena itu memang berkaitan dengan gerakan peristaltik usus, ya. Jadi yang paling mudah adalah kalian taruh di ventral, karena itu isinya semua usus, ya. Dalam kondisi pasien kalian misalkan terengah-engah, kondisi pasien kalian nervous, atau kondisi pasien kalian dalam kondisi aktif sehingga dia degup jantungnya keras, itu nggak akan terdengar. Sehingga lakukan saat hewannya merasa nyaman, ya. Oke, ini ada. Oke. Kalau ada yang mau dengar, kalau ada yang mau dengar ini sudah ketemu. Oke, jadi suaranya itu seperti suara gemuruh, ya. Jadi bisa kalian ubah-ubah posisinya, ya. Dari sini kanan ventral, kemudian bagian sini juga bisa, artinya kanan kiri bisa. Yang penting kalian taruh di posisi ventral sini, ya. Suaranya seperti suara gemuruh, ya, bukan suara perut lapar, ya, suara gemuruh, ya. Oke, itu pemeriksaan daripada abdomen, ya, auskultasi yang terakhir. Nah, yang paling akhir sebenarnya saya lupa minta teman-teman untuk bawa vaselin atau PCO, ya, bisa latihan untuk meriksa anal gland. Jadi anal gland, ya, anal gland itu adalah salah satu bagian daripada sistem pencernaan yang paling sering bermasalah juga, meskipun dia masih kategori ringan, tapi cukup mengganggu bagi hewannya karena dia akan perlihatkan klinis seperti skuting, jadi pantatnya diseret, ya. Jadi posisinya adalah anal gland itu ya, dia ada dua anal gland, ya, bersepasang. Jadi di posisi jam 7 dan 5 ada dua caranya squeezing, ya. Kalau misalkan kalian dari bawah, dari luar juga bisa, tapi agak susah dan lama. Cara yang paling mudah adalah kalian pakai gloves, kemudian dikasih lubrikasi, dan kalian masukkan boleh dengan kelingking. Kalau kecil gini boleh dengan kelingking, kemudian diarahkan ke sini atau sini, ya. Jadi sambil kalian pegang tisu, itu nanti tisunya ditaruh di sini dan itu di squeeze, ditarik ke atas. Nanti sini besarnya seperti kalau lebih segini lah, ya. Kalau dia penuh dia akan teraba, kalau misalkan kosong dia pasti akan kayak gumpalan kulit, ya. Begitu kira-kira teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan.